Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Binita. Kita kuliah lanjut, kuliah online terkait materi kita akan menjadi pertemuan kedua sebelum besok pertemuan minggu depan pertemuan terakhir terkait materi mikrobiologi industri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, keberkahan, dan kalian semua sehat dimanapun berada. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar mikrobanya dalam mikrobiologi industri itu apa saja. Kemudian kita juga sudah belajar um, apa namanya? Kemarin kita sudah belajar terkait enzim menjadi salah satu bagian dari mikrobiologi industri. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Yunita akan belajar terkait pada lebih ke biokimia terkait dibalik reaksi fermentasi atau yang dibalik reaksi-reaksi yang dilakukan oleh si mikroba itu. Jadi topik kita minggu ini adalah terkait teknologi fermentasi. Nah, kalau kita membahas fermentasi itu sebenarnya adalah bagian dari metabolisme atau proses kimia yang terjadi di makhluk hidup itu sendiri, tubuh makhluk hidup itu sendiri. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah reaksi-reaksi yang ada di dalam sel. Jadi, karena ngomongin mikrobiologi, pasti ada reaksinya karena makhluk hidup. Reaksi di dalam sel itu ada dua jenis, ada anabolisme dan katabolisme. Apakah anabolisme dan katabolisme tersebut? Reaksi anabolisme, nama lainnya adalah reaksi biosintesis, adalah penggunaan nutrien untuk membentuk bagian sel. Jadi reaksi pembentukan. Biasanya molekulnya kecil diubah menjadi molekul yang ukurannya besar. Misalnya pembentukan protein dari asam amino, DNA dari nukleotida, ataupun pembentukan karbohidrat dari glukosa. Ini bentuk sintesis. Lawan kata dari biosintesa adalah katabolisme atau bioenergenik, yaitu proses metabolisme yang memecah molekul besar menjadi kecil dan biasanya ini menghasilkan energi kimia. Energi kimia dihasilkan ini biasanya dalam bentuk ATP atau GTP, adenosin trifosfat atau guanisin trifosfat, di mana selanjutnya melalui proses transport elektron namanya. Dalam prosesnya ATP dan GTP ini menjadi energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas hidupnya. Oke, nah fermentasi itu sebenarnya adalah bagian dari reaksi katabolisme atau penguraian itu tadi. Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut makanya pada bahasan bioenergenik atau katabolisme itu tadi. Bioenergenik adalah rangkaian reaksi yang terdiri atas reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi mungkin kalian juga sudah paham ya kalau di anak-anak tekim bahwa energi itu salah satunya didapatkan dari transport pindah elektron itu tadi. Nah, reaksinya yang terjadi di makhluk hidup inilah yang terdiri atas oksidasi reduksi, yang ini kemudian akhirnya bisa menimbulkan energi. Selain perubahan biloks, oksidasi dan reduksi, reaksi lainnya adalah dilakukan dengan cara penambahan oksigen atau bioksidasi. Nah, tetapi ada kondisinya karena tidak semua makhluk hidup itu ternyata reaksi oksidasi reduksinya itu melibatkan oksigen atau bersifat aerob. Kadangkala, dan kita tahu juga ya kemarin mikroba itu ada yang sifatnya adalah anaerob, mutlak, bahkan yang fakultatif anaerob atau fakultatif aerobik. Sehingga pasti ada suatu kondisi yang tidak ada oksigen, maka proses pengurangan elektron dan hidrogennya yang kemudian menjadi bagian dari bioenergetik ini. Nah, jadi kalau kita ngomong teroksidasi, biasanya itu kan ngomong oksidasi nambah oksigen. Karena di kondisinya anaerob, maka bisa digantikan teroksidasi itu berarti kehilangan hidrogen atau elektron atau mendonorkan hidrogen atau elektronnya.
Kebalikannya tereduksi, dia nambah hidrogen atau elektron, atau akseptor elektron dan hidrogen. Jadi kondisi fermentasi ini sebenarnya dalam mainnya bukan sama bioenergetik, tetapi mainnya nggak dengan oksigen, tapi adanya dengan hidrogen. Nah, kalau kita ngomong perpindahan elektron, biasanya kita bahasnya terkait enzim oksida reduktase, yaitu golongan enzim dehidrogenase dan enzim oksidase. Kalau enzim dehidrogenase ialah enzim yang mengkatalis panas oksidasi substrat dengan pengurangan hidrogen. Dehidrogenase, hidrogennya yang bermain. Kalau oksidase, katalisnya pemindahan hidrogen langsung ke oksigen atau oksigennya langsung pada substrat. Jadi kalau kita ngomong pindahan elektron tadi saya sebutkan kan, biar menghasilkan energi, tadi mainnya bisa dengan oksigen, dengan enzim oksidase, atau mainnya dengan hidrogen, dengan enzim dehidrogenase. Nah, berdasarkan definitif tadi sebelumnya bahwa katabolisme tadi ada yang dengan oksigen, dengan tidak, dan seterusnya, kita mengenal proses katabolisme atau bioenergetik ini ada 3. Yang pertama adalah respirasi. Respirasi adalah di mana dalam proses katabolismenya akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen bebas atau O2. Ini yang biasa kita temukan di makhluk hidup, di mana glukosa ditambah dengan oksigen menjadi CO2 dan CO2 dan H2O. Ini menghasilkan energi yang cukup tinggi, 688 kilokalori. Nah, berikutnya ada namanya respirasi anaerobik tadi yang saya sebutkan, di mana akseptor elektron terakhirnya adalah senyawa anorganik ya, anaerobik, yang mana dia di sini bukan oksigen seperti nitrit, sulfat atau karbonat. Ini contohnya glukosa ditambahi kalium nitrit menjadi 6CO2, 6H2O dan kalium nitrat, kemudian menjadi energinya 429. Ini lebih rendah sih energinya, tapi tetap bisa menghasilkan energi. Nah, ini yang nomor 3 ini, yaitu proses katabolismenya berupa fermentasi, di mana tidak terdapat akseptor elektron luar yang berperan. Nggak oksigen, nggak juga komponen-komponen lain. Akhirnya nggak ada akseptornya. Dan di mana senyawa organiknya nanti akan diuraikan berfungsi sebagai donor sekaligus akseptor elektron. Contohnya ya glukosa ya diuraikan langsung jadi 6 CO2 26 oh ya kita saya kebanyakan ini, sorry ini harusnya 2 CO2 ditambah 2 C2H5OH tambah 54 kilokalori. Nah inilah nanti yang kita juga akan banyak tadi bahas fermentasi. Jadi fermentasi itu intinya ya sama sih kayak respirasi juga, tapi tadi nggak ada senyawa akseptor elektronnya. Nah, kalau respirasi ini kita jelaskan satu-satu. Respirasi itu mikroorganismenya terjadi pada mikroorganisme aerobik, menghasilkan energi paling tinggi, tadi 688. Ada 3 tahapan dalam respirasi. Yang pertama, pembentukan asam pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Kemudian yang kedua, ini ada yang nyebutnya 4 sih. Yang satu itu glikolisis, baru dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asam pirufat, kemudian siklus Krebs, kemudian yang terakhir adalah sistem transport elektron. Nah, pada respirasi, substrat yang digunakan itu umumnya berupa karbohidrat, biasanya glukosa, lemak, protein, hidrokarbon aromatik, non-aromatik, ataupun senyawa karbon tunggal seperti metan atau metanol. Nah ini, yang pertama adalah, tadi saya sebutkan ya, biasanya sebutnya kita 4. Tahapan pertama respirasi karbohidrat adalah glikolisis. Ini pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Ya. Pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Atau glikolisis tidak ada nama lainnya. Nah, ini ada 2 reaksi. Yang pertama melalui jalur Embden-Meyerhof pathway atau IMP, di mana reaksinya glukosa ditambah ADP, tambah 2 fosfat, ditambah 2 NAD, menjadi 2 asam pirufat dan 2 NADH, 2H+, 2 ATP, dan 2 H2O. Kalau ikut reaksi yang Ebner-Dodov pathway, EDP,
reaksinya penguraian gula beratom karbon 5 pentosa dengan daya produksi dari NADP, jadi bukan NAD. Bedanya ininya, daya produksinya bukan NAD plus, tapi pakai NADP. Oke, jadi intinya setelah intinya glikolisis itu dari glukosa menjadi asam pirufat. Tahap kedua namanya dekarboksilasi oksidatif, di mana dekarboksilasi oksidatif ini pirufat diubah menjadi asetil KOA, ya. Di asetil KOA itu adalah isinya asam asetat ditambah koenzim A. Ya, kalau masih ingat ya minggu lalu, koenzim A juga bagian contoh dari koenzim yang bisa berikatan dengan komponen lainnya. Nah, ini yang sama asetat ditambah koenzim A jadilah asetil KOA. Ini adalah pengubahan pirufat dengan cara dilepas CO2 dan dilepas 2 elektronnya. Nah, tahap ketiga setelah dapat asetil KOA, dia di sini kemudian masuk ke dalam suatu siklus berputar yang dikenal dengan nama siklus Krebs, ya, siklusnya SpongeBob. Siklus Krebs ini adalah reaksi oksidasi reduksi dari asam-asam organik yang membentuk energi, menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pada asetil KOA ini, pada siklus Krebs atau juga siklus citric acid, karena yang berputar di situ asam sitrat dan komponen asam organik lainnya, itu ada pelepasan CO2 dan pelepasan elektron dan juga menghasilkan ATP atau GTP di sini. Nah, ini seperti ini sistemnya, di mana nanti ada nggak ya nanti di sini. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut. Jadi awal mulanya di sini kita mulainya adalah dari sini. Dari asetil KOA-nya masuk ke siklus berikatan dengan sitrat menjadi isositrat. Nah, dalam proses ini kemudian isositrat menjadi alfa ketoglutarat, ini melepaskan CO2 dan menghasilkan energi NADH. Dari alfa ketoglutarat menjadi suksinat, ada pelepasan energi lagi, suksinil KOA menjadi suksinat, melepaskan energi GTP, suksinat, dan menjadi fumarat, melepaskan FADH2, fumarat jadi malat, malat menjadi malat dehidrogenase, nanti balik lagi ke sitrit. Nah, oksaloasetat. Nanti dari oksaloasetat berikatan lagi dengan asetil KOA-nya menjadi sitrat dan berputar terus-menerus. Nah, jadi siklus Krebs ini siklus berputar di mana akhirnya asetil KOA tadi dipecah lebih sederhana, digabungkan kembali dengan asam-asam organik lainnya dengan menghasilkan energi. Nah, yang terakhir setelah siklus Krebs, yang tahapan keempat adalah transport elektron. Jadi pada prosesnya di dalam siklus Krebs, asetil KOA tadi akhirnya bisa dipecah menjadi 2 CO2, kan tinggal 2 ya asam asetil KOA, kembali lagi balik ya, koenzim A, ditambah 3 NADH, 2 FADH2 dan ATP. Nah, sekarang dalam proses itu tadi yang dari glukosa sampai habis menjadi CO2, itu kan didapatkan banyak senyawa nukleotida berenergi tinggi, yaitu NAD dan FAD gitu ya, NAD dan NADH dan juga FADH tadi. Akhirnya kita sampai ke tahap berikutnya yaitu transport elektron. Di mana pada transport elektron ini atom H yang keluar dari asam-asam organik pada siklus Krebs dipindahkan oleh enzim dehidrogenase melalui senyawa nukleotida NAD atau NADPH tadi. Makanya ada molekul NADH ataupun FADH. Ataupun dipindahkan melalui senyawa nukleotida ataupun senyawa flavoprotein dan sitokrom yang mengandung Fe. Nah, nantinya senyawa-senyawa tadi yang ditambah yang sudah dapat H dalam proses yang banyak di siklus Krebs ataupun siklus-siklus sebelumnya, itu nanti dalam transport elektron akan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Jadi sebenarnya siklusnya 3. 3 ini habis untuk mecah glukosa, plus nanti ada molekul berenergi tinggi, nanti molekul energi tingginya diubah jadi ATP lewat
transport elektron. Jadi, proses katabolisme respirasi ini ada 4 tahap, 3 tahapan untuk pecah glukosanya sampai benar-benar jadi CO2, dan 1 tahapan untuk ubah dari molekul-molekul pemecahan yang berenergi tinggi, dia bisa mendapatkan energi. Oke, jadi ini simpelnya seperti ini. Nanti totalnya tuh ada 8 elektron yang dilepaskan. Kemudian nanti di sini diubah, dioksidasi, fosforisasi, atau tadi yang kita kenal dengan nama transport elektron, sehingga nanti totalnya didapatkan ada sekitar 9 ATP per 1 asetil KOA. Nih, kalau kita lihat secara apa ya namanya diagramnya, jadi yang pertama glukosa dipecah jadi asam pirufat, ini namanya glikolisis ya. Ini menghasilkan 2 ATP. Ini terjadinya di sitoplasma. Setelah itu, pirufat dipecah menjadi asetil KOA. Ini terjadi di organel sel mitokondria. Nah, pemecahan asam pirufat asetil KOA jadi asam pirufat melepaskan 2 CO2. Kemudian dari asetil KOA masuk ke dalam siklus Krebs. Ini melepaskan 2 ATP dan juga 4 CO2. Kalau ini kan gini, glukosa itu 6, dipecah jadi pirufat jadi 3. Oke, pirufat 3 menjadi asetil KOA, itu berarti lepas 1 CO2, karena ada 2 pirufat, maka dikalikan 2, untuk dapat 2 asetil KOA, berarti jadilah lepas 2 CO2. Asetil KOA ini dia 2, di sini dilepas semuanya jadi CO2-nya. Karena ada 2 kali 2, maka 4 CO2. Nah, dalam prosesnya, yang pertama, proses glikolisis, dari glukosa menjadi 2 asam pirufat, ini melepaskan 2 NADH. Lalu pada perubahan asam pirufat menjadi asetil KOA ini juga melepas 2 NADH. Nah, kemudian pada proses yang siklus Krebs ini, asetil KOA ini dipecah lewat siklus Krebs ini menghasilkan kalau ini per 2 asetil KOA ya, 6 NADH sama 2 FADH2. Nah, oleh transport elektron, akhirnya si masing-masing molekul berenergi tinggi ini, NADH dan FADH2, ini dijadikanlah ATP. Di mana kalau NADH dikalikan 2, 4. Ya, ini dikalikan, jadi aneh ya, dikalikan, ada yang dikalikan 3, ada yang dikalikan 2. Oh, ya. Sehingga kemudian totalnya ada 36 ATP yang 32 ditambah 2 yang awal, jadi 4 ditambah 32, totalnya ada bersih 36 ATP. Nah, gini, kalau secara definitif reaksi nih, reaksinya. Jadi glikolisis, ini glukosa, ini 2 NAD, 2 ADP, fosfat, 2 ATP ini. Kemudian asam pirofat, asetil KOA, 2 NADH, siklus Krebs, 6H2O, asetil KOA, NADH, 4 CO2, 6 NADH2, 2 FAD2, 2 ATP. Kemudian ini transport elektronnya, totalnya ada 34. 34, 2 ATP, 2 ATP. Cuman ini kan 38 totalnya. Tadi yang di atas kok cuma 36. Kita sebenarnya dalam proses ini tuh ngutang 2. Jadi proses kalau nggak salah memasukkan ke dalam si mitokondria itu ngutang 2. Sehingga kita mendapatkannya sejumlah bersihnya adalah 38 ATP. Oke, nanti mungkin saya akan coba putarkan video dulu, biar kalian kebayang dulu perhitungan reaksinya seperti apa. Cuman biasanya kalau saya putarkan secara keseluruhan, tapi amnesit ya sebenarnya. Coba cari dulu.
Oke, nanti mungkin videonya akan saya kasih linknya terpisah biar yang materi ini nggak kena hak kita karena kita ngambil videonya orang yang divideokan. Yang jelas, ketika kita membahas proses respirasi, itu total ATP yang dihasilkan bersihnya adalah 36 ATP. Oke, nanti kita bisa lihat di video yang terpisah ya. Nah, sekarang Buyun lanjutkan dulu saja dari respirasi ini. Nah, berikutnya, selain respirasi glukosa atau karbohidrat, yang direspirasi bahannya adalah lemak. Pada lemak ini, pertama lemaknya diurai dulu. Yang merupakan lemak itu adalah trigliserida, menjadi gliserol dan asam lemak ya. Jadi gliserol ini dan asam lemak oleh enzim lipase. Kemudian gliserolnya masuk ke siklus Krebs dan langsung dibaca di transport elektron. Sedangkan asam lemaknya di beta oksidasi dulu. Jadi asam lemak itu rantainya panjang, dia dilakukan beta oksidasi dengan cara apa? Dipecah dua-dua dan dihasilkan asetil KOA. Nah, baru asetil KOA masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, intinya sama, nanti semuanya sistem energinya yaitu tadi. Cuman kalau glukosa memang ada 3 pendahuluan tadi. Tapi memang kalau siklus Krebs ini dia paling general, paling banyak. Nah, kemudian kalau respirasi protein, pertama proteinnya dipecah menjadi peptida dengan bantuan enzim protease. Lalu dari peptida ini dipecah lebih kecil lagi menjadi asam amino dengan bantuan enzim peptidase. Nah, asam aminonya ini kemudian cara pencernaannya. Cara metabolismenya adalah dilakukan proses deaminasi. Jadi dihilangkan dulu gugus aminnya, nitrogennya, dan transminasi. Dipindahkan gugus asam aminonya. Baru kemudian nanti masuk ke dalam siklus Krebs, diubah dalam bentuk asam pirufat, asetil KOA, asam ketoglutarat, suksinat, fumarat, dan asam oksaloasetat. Jadi intinya nanti semuanya masuk ke at least siklus Krebs dulu, baru nanti ke transport elektron. Nah, ini kalau dibahas ringkasan metabolisme, karbohidrat, jadi glukos 6 fosfat, diglikolisis langsung jadi pirufat, asetil KOA, citric acid. Kalau fat tadi, fatnya dibentuk dulu beta oksidasi sehingga masuk fatty acid, baru masuk asetil KOA. Kemudian kalau protein dihilangkan dulu nitrogennya, deaminasi, masuk ke jadi asam pirufat atau masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs jadi asetil CoA baru masuk ke siklus asam sitrat. Nanti amoniaknya masuk dalam siklus urea menghasilkan urea itu tadi yang kita amoniak kita urin kita seperti ini baru keluar ke tubuh. Nanti dari siklus Krebs ini tadi nanti dihasilkan energi tadi dalam bentuk berbagai molekul NADH atau FADH2 diubah menjadi energi menjadi ATP oleh elektron standpoint chain dan aseptornya adalah oksigen menjadi H2. Oke, nanti mungkin dari jelas yang awal tadi saya jelaskan nanti ada link videonya. Nah, ini yang agak unik nih berikutnya adalah katabolisme hidrokarbon. Kalau di hidrokarbon di sini yang jelas kalau makromolekul karbohidrat, protein, vitamin, karbohidrat, protein, lemak itu pada manusia, hewan-hewan banyak. Kalau hidrokarbon ini sebenarnya karena sebenarnya dia adalah nih bahan pencemar dan senyawa organik nonpolar, biasanya yang bisa menguraikannya adalah makhluk-makhluk khusus yaitu mikroorganisme mikroba. Contoh mikroba pengurainya adalah Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas oleifera, Actinobacter, Candida, Arthurobacter, sama Corynebacterium. Sama seperti halnya respirasi, dioksidasinya oleh bakteri aerob. Nah,
Nanti dalam tahapannya gugus metil terminal, nanti gugus metil yang terakhir di hidrokarbon akan dioksidasi membentuk alkohol primer. Jadi oksidasinya hidrokarbon itu kalau ditanya apa wujud akhirnya nanti adalah alkohol primer. Nah ini contohnya adalah pada Pseudomonas oleoforans membutuhkan 3 jenis protein untuk reaksi tersebut, yaitu rubredoxin mengandung belerang khusus sebagai pembawa elektron, NaH2 rubredoxi-redukase, dan alkana 1 hidroksilase. Ini contohnya katabolisme hidrokarbon, substratnya adalah alkana, ditambah sama oksigen, ditambah sama AH2. Di dalam proses itu menggunakan enzim hidroksilase menjadi alkohol primer H2O dan A ini tadi. Jadi alkohol primer ini nanti selanjutnya kalau mau dihabiskan dia dioksidasi jadi aldehid. Aldehid menjadi asam lemak oleh enzim dihidrogenase yang menemukan NAD, dan kemudian asam lemaknya akan mengalami beta oksidasi lalu masuk siklus Krebs. Jadi sebenarnya nanti sama. Ending akhirnya itu dimasukkan ke siklus Krebs untuk dilakukan menghasilkan senyawa berenergi, nanti baru transfer elektron. Cuman karena hidrokarbonnya spesifik kan dia diubah-ubah dulu. Diubah jadi alkohol primer, aldehid, baru jadi asam lemak, lalu di beta oksidasi, baru kemudian masuk ke siklus Krebs dalam bentuk asetil. Nah, kalau yang senyawa hidrokarbon yang aromatik gimana, Bu? Nah, karena dia aromatik kan berputar, dia bisa terkena, caranya adalah dioksidasi terlebih dahulu menjadi senyawa intermediate non-aromatik. Intinya pertama kalau aromatik dibuka dulu cincinnya, sehingga dia bisa menjadi rantai lurus, baru nanti dioksidasi kayak tadi ya, hidrokarbon, aldehid, asam lemak, beta oksidasi, baru masuk asetil KOA. Oke, berikutnya adalah respirasi anaerobik. Kalau tadi kita ngomong respirasi semua, yang mana akseptornya adalah elektron, yang di sini akseptornya bukan elektron. Ada 3 jenis nih respirasi anaerob berdasarkan jenis akseptor elektronnya. Yang pertama ada desulfurikasi, yang mana dia di sini akseptornya adalah sulfat. Denitrifikasi, akseptornya nitrat, serta respirasi karbonat, yang mana akseptornya adalah CO2. Pada respirasi anaerob, pada desulfurifikasi, di sini akseptornya dia menggunakan sulfat reduktase menghasilkan sulfat, atau tiosulfat reduktase menghasilkan tiosulfat, atau pada denitrifikasi bisa menghasilkan nitrat, nitrit, ataupun nitrogen oksida. Aduh, agak lelah ya menjelaskannya. Oke, respirasi anaerobik ini sama sebenarnya kayak respirasi aerobik, tetapi ada yang berbeda. Bedanya apa? Selain aseptornya dia bukan oksigen, sumber energinya bisa senyawa organik ataupun anorganik. Di mana lintasan energinya dengan respirasi aerob, tetapi yang beda adalah tidak ada siklus Krebs. Ya, jadi tidak ada siklus Krebs. Jadi nanti itu mungkin tetap ada transfer, tapi nggak ada siklus Krebsnya. Ini yang dia berputar menghabiskan menjadi CO2. Sistem transport elektron pada desulfurifikasi bahkan tidak melibatkan NAD dan terutama terdiri dari sitokrom. Pada denitrifikasi melibatkan NAD, sedangkan pada respirasi karbonat tidak dilibatkan fosfoprotein, quinon, dan juga sitokrom. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama desulfurifikasi atau mereduksi sulfat. Mikroorganismenya adalah contohnya desulfovibrio,
atau disulfomakulum. Ini jenis bakteri yang anaerob obligat. Nah, hidrogen dan substrat organik sebagai donor elektronnya. Substratnya ini contohnya adalah yang dicerna adalah asam malat, asam laktat, asam pirufat atau etan. Jadi contohnya asam laktat diubah jadi asam pirufat kalau dihasilkan asam asetat dan jadi ini yang paling simpel. Asam laktat ini tadi diubah menjadi asam pirufat, ya, dilepaskan H2, nanti dari asam pirufat diubah jadi asetil KOA, diubah jadi asam asetat. Nanti baru kemudian yang molekul berenergi tinggi ini diubahlah H+-nya ini menggunakan sitokrom tadi ya, saya jelaskan di sini pakai sitokrom menjadi ATP seperti ini. Jadi ada jadi yang saya jelaskan tadi, nah ya, tidak melibatkan NAD, jadi nggak ada molekul berenergi tinggi NAD kayak respirasi. Kemudian utamanya dia di sini kerja perputarannya nggak ada sulfat tapi ada sitokrom. Oke, jadi pada desulfurifikasi menggunakan atom hidrogen sebagai sumber energi. Kenapa? Karena mereka punya enzim hidrogenasa. Walaupun nggak punya oksidasi, mereka punya enzim dehidrogenasa. Jadi yang bawa energi itu di hidrogennya, nggak NAD tadi. Meskipun menggunakan atom H sebagai sumber energi, tetapi mikroba ini bukan autotrof obligat karena masih memerlukan senyawa organik sebagai sumber karbon. Jadi bedanya kalau yang di respirasi tadi yang sudah kita pahami tadi, baik yang hidrokarbon, yang lemak, protein, kan ini yang ada oksigen di belakang. Lalu transport elektronnya tadi pakai molekul berenergi tinggi. Tapi kalau pada anaerob, dia contohnya desulfurifikasi, hidrogennya sebagai sumber energinya. Karena dia nanti punya enzim dihidrogenase, lalu lebih melibatkan sitokrom dalam proses konversi energi. Oke, saya lanjut. Setelah desulfurifikasi, sekarang ada denitrifikasi. Oke, belum terlupa. Jadi pada desulfurifikasi, nanti kan dia di sini ada asam sulfat nih sebagai penerima elektron terakhir. Nanti baru asam sulfatnya ini yang diubah menjadi S2 sebagai akseptor elektron terakhir dari proses ini. Nah, kalau denitrifikasi ingat berarti nitrat sebagai akseptor elektron terakhir ya. Menggunakan nitrat untuk mensintesis molekul yang mengandung N penyusun sel atau untuk respirasi nitrat. Jadi akseptornya nitrat. Ada dua jenis, denitrifikasi di mana nanti nitratnya menghasilkan N2 atau N2O atau reduksi nitrat-nitrit. Nanti nitratnya menjadi nitrit. Ini contohnya denitrifikasi glukosa tambahin nitrat, dia nanti menjadi 6CO2 N2 sama 2. Atau ini nitrat juga nanti jadi N2 juga, atau tadi respirasi nitrat-nitrit. Glukosa tambah nitrat menjadi CO2, H2O, dan nitrit. Bakteri yang bisa memanfaatkan nitrit ini juga khas. Ini contohnya ada Alkaligenes facialis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas denitrificans, dan lain-lain. Biasanya kata kunci khasnya di bagian spesiesnya dia menyebutkan kata denitrificans. Jadi dia respirasinya secara anaerobik dengan memanfaatkan nitrat. Oke, beberapa bakteri enterobakter juga dapat mereduksi nitrat hanya sampai jadi nitrit, nggak habis ya di N2 tadi. Umumnya bersifat anaerob fakultatif, tapi saat aerob juga masih tetap hidup kok, karena akan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron. Lalu sifatnya juga kemoorganotrof,
Jika substratnya adalah glukosa, maka diubah menjadi asam pirufat, masuk ke siklus Krebs. Kalau substrat lainnya misalnya laktat, pirufat, glikolat, ataupun suksinat. Nah, ini contoh denitrifikasinya. Kalau mau habis ya, nitrat jadi N2 ada 4 tahap reaksi. Pertama, reduksi nitrat menjadi nitrit. Nitrat reduksi jadi nitrit, nitrit jadi nitrogen oksida, nitrogen oksida jadi dinitrogen oksida, dinitrogen oksida baru jadi gas nitrogen. Secara total diperlukan 6 elektron dan kemudian berpasangan dengan fosforilisasi tingkat elektron sehingga dihasilkanlah ATP. Oke, yang ketiga, respirasi karbon dioksida. Jadi aseptor elektronnya adalah karbon dioksida. Biasanya digunakan adalah pada bakteri metanogen atau bakteri pembentuk metan. Contohnya metanobakterium, metanobakter, metanococcus, dan lain-lainnya, ataupun Clostridium yang mana sifatnya anaerob. Mekanisme pengangkutan elektron ke CO2, nah ini tidak melibatkan sitrokrom, flavonoid, ataupun quinon. Pembawa elektron yang berperan adalah faktor 420 atau F420 yang strukturnya hampir sama dengan flavoprotein. Mungkin kalian dari tadi yang agak bingung dengan istilah ini ya, coba saya share screen dahulu yang terkait apa sih sitokrom itu, apa sih flavoprotein itu, apa sih quinon itu. Oke, sorry ya. Oke, flavoprotein atau sitokrom merupakan sitokrom itu sebenarnya bagian dari flavoprotein. Merupakan senyawa yang sensitif terhadap cahaya biru. Karena saya dari itu ya. Jadi sitokrom itu adalah hemoprotein yang mengandung gugus hemo dan berfungsi sebagai pengusung elektron. Jadi sitokrom ini juga termasuk bagian dari enzim berjenis hemoprotein yang berfungsi sebagai katalis oksidator pada lintasan metabolisme. Ya intinya pembawa mempercepat sitokrom ini. Kemudian tadi istilahnya kalian juga mungkin bingung terkait flavoprotein itu ada protein kan sama ya, sitokrom juga enzim atau protein ya, yang mengandung asam nukleat atau turunannya dari riboflavin misalnya FAD atau FM. Jadi tadi pembawa energinya kan H+-nya di FAD menjadi FADH2. Kemudian satu lagi adalah quinon. Quinon itu adalah quinon itu sebenarnya adalah pengkelasan jadi intinya pembawa elektron itu bisa berupa protein, baik flavoprotein ataupun sitokrom ataupun quinon itu bagian dari lipid yang dia membawa energi. Jadi intinya untuk membawa energinya pasti butuh kayak tadi yang makanya ada tadi FADH, NADH tadi sebagai pembawa energi sebelum dibawa ke transport elektron. Tapi kalau yang dia utamanya yang respirasi yang dia non aerobik nggak perlu oksigen itu
pakai nitrat itu biasanya pengangkutannya tidak perlu pakai protein tadi untuk pengangkutan elektronnya. Nah, kalau yang di CO2 ini, pembawa elektronnya itu namanya faktor 420, yang strukturnya hampir sama kayak lipoprotein. Tapi nggak pakai sitokrom itu tadi. Kalau sitokrom itu protein tengahnya ada F-nya. Oke, nah kalau tadi sudah sulfat, udah nitrat, sekarang karbon dioksida. CO2 nanti intinya akan diubah menjadi CH4 melalui senyawa intermediate pembawa elektron tertentu seperti koenzim M yang akhirnya berperan pada tahap akhir reduksi CO2. Koenzim M ini rumus molekulnya membawa elektron pada gugus metil yang direduksi menjadi CH4. Kemudian di sisi lain, enzim hidrogenase akan mengaktifasi hidrogen dan memindahkan elektronnya ke ini tadi faktor 420 sebagai pembawa. Nah, ini contohnya respirasi karbon dioksida. Jadi di sini dalam reaksinya CH3SOM ini nanti akan dengan metil reduktase jadi metan ini nanti. Nah, caranya adalah dari zatnya ini tadi ditambahkan dengan O2 sebagai absorbernya. Nanti akan menjadi XCOH, nanti dilepas hadronnya XCHO, dan seterusnya, di mana di sini masuk faktor 420 yang akan sebagai pembawa energi hapusnya tadi sampai pada skema tertentu pelepasan H2O-nya, sehingga nanti ini yang terakhir kan melibatkan ini dilepas menjadi koenzim M, AOM, sama yang terakhir adalah CH4. Oke, kalau dilihat secara umum kira-kira seperti ini. Tanol tambah 2O, CO2 dan H, nanti hanya masuk CO2, CH4, sama 2H2O. Nah, ini jadi metanol, asam asetat ini menjadi CH4 sama CO2. Kemudian asam format menjadi CH4, CHCO2 dan 2H2O, metanol juga sama CH4, H2O dan CO2. Oke. Mungkin izin ke belakang dulu ya, saya pengen putus banget. Oke, saya jeda dulu ya. Nanti dipercepat aja untuk kalau yang nonton video di YouTube ya.
back. Oke, setelah respirasi, kemudian ada respirasi anaerob yang melibatkan aseptor elektron di luar oksigen. Ada 3 tadi ya, nitrit, sulfat dulu, nitrat, baru CO2. Sekarang yang ketiga adalah fermentasi. Di mana fermentasi ini dia tidak melibatkan aseptor elektron. Jadi zatnya tersebut ya sebagai yang dipecah dan juga yang menerima juga. Nah, fermentasi itu adalah semua proses bioenergik atau katabolisme yang menggunakan senyawa organik sebagai aseptor elektron terakhir. Berlangsung dengan fosforilasi tingkat substrat tanpa peranan sitokrom. Jadi kembali dia nggak ada pembawa energinya. Kemudian umumnya dilakukan oleh mikroorganisme anaerob fakultatif atau anaerob obligat. Dan masih dihasilkan senyawa organik sederhana pada akhir proses sehingga disebut sebagai oksidasi tidak sempurna. Kalau yang pada yang respirasi yang denitrifikasi atau desulfurifikasi yang anaerobik ini tuh biasanya senyawanya habis kan, ya tinggal senyawa nitrit, nitrat, atau N2, atau metana, atau sulfat tadi, atau tiosulfat habis kan. Nah, kalau yang pada fermentasi itu masih menghasilkan senyawa organik sederhana. Nah, berdasarkan substratnya dikenal ada 2 jenis fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi karbohidrat, dalam hal ini adalah glukosa. Nanti diubah dulu pasti tengah-tengahnya menjadi asam pirofat, lalu berbagai produk. Atau yang kedua, fermentasi dari senyawa anorganik, misalnya asam. Nah, di tabel ini juga bisa dilihat, saya nggak tahu ya, harusnya kalian juga dapat buku modul atau diktat, nanti bisa tanya ke kakak kelas kalian yang terkait mikrobiologi industri. Itu juga materinya hampir sama, cuman ada memang beberapa yang kayak kemarin yang enzim saya tambahkan. Nah, jenis fermentasinya tadi kan fermentasi ini sebenarnya tergantung substratnya ya. Kalau senyawa karbohidrat ini ada fermentasi alkohol, produk utamanya masih ada etanol, CO2, glikolisisnya pakai yang jalur. Masih ingat ya di awal tadi saya jelaskan jalur glikolisis ada banyak jenis. Ini ada yang kalau ragi lewat jalur glikolisis GDP, kalau bakteri lewat jalur glikolisis EDP. Kemudian fermentasi asam laktat yang homo fermentatif atau heterofermentatif. Kalau homo tunggal hanya asam laktat HDP. Kalau heterofermentatif melalui siklus HMP produknya juga banyak. Ada asam asetat, ada etanol, ada CO2. Lalu fermentasi asam propionat, asam butirat, asam campuran ataupun butanadiol. Oke, yang pertama kita bahas dulu fermentasi karbohidrat. Jadi, poin utamanya adalah mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Nanti baru dari asam pirufat menjadi produk sederhana lain, entah itu asam asetat atau mungkin alkohol. Nah, pada pengubahan glukosa menjadi asam pirufat atau glikolisisnya ada 3 lintasan pada fermentasi. Tadi saya sebutkan ada lintasan heksosa difosfat, HDP atau Meyer-Parnas. Ini yang juga dikenal dengan hanya sebagai glikolisis yang umum kayak respirasi awal tadi. Lalu lintasan heksosa monofosfat atau HMP, dikenal juga dengan jalur fosfolase, jalur pentosa fosfat atau Wabuktikan. Lalu yang terakhir, lintasan 2 keto 3 deoksiglukonat 6 fosfat atau Ernert-Doudoroff. Nah, kalau pada pengubahan karbohidrat atau glukosa menjadi alkohol, ini khususnya dilakukan oleh kelompoknya ragi atau hamir. Khususnya adalah Saccharomyces spesies yang bersifat anaerob fakultatif. Beberapa juga bisa dilakukan oleh kelompok bakteri seperti Zimomonas, Zimomonas yang dia tumbuh baik pada kondisi anaerob dengan lintasan glikolisisnya adalah EDP. Atau bakteri lain seperti Sarkina cerevisiae atau Erwina juga bisa menguraikan alkohol yang kemarin saya
jelaskan dia banyak ada di kebutuhan pertanian, dia menguraikannya jadi alkohol, glukosanya dengan lintasan. Intinya ketika diubah jadi alkohol akan menghasilkan 2 molekul ATP per glukosa. Oke, berikutnya fermentasi asam laktat, di mana di sini glukosanya diubah menjadi asam laktat. Kalau tadi alkohol ya, pada asam laktat biasa dilakukannya oleh bakteri asam laktat juga. Contohnya adalah Lactobacillus. Nah, ada 2, homofermentatif atau heterofermentatif. Pada sifatnya yang homofermentatif tunggal, hanya ada asam laktat, lintasan glikolisisnya HDP. Sedangkan nanti asam piruvatnya diubah jadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Sedangkan pada heterofermentatif, lintasannya HMP, di mana nanti asetil fosfatnya diubah jadi asetil CoA oleh enzim fosfotransetilase. Nah, nanti terus kemudian enzim asetal dehidrogenase dan alkohol dehidrogenase akan mengubah asetil CoA-nya tadi menjadi yang heterofermentatif karena ada komponen lain kan selain asam laktat. Oke, kalau asam propionat ya bakterinya spesifik juga. Contohnya Propionibacterium, propinum jelas namanya kayak propo berarti menghasilkan asam propionat. Lintasan fermentasinya lintasan suksinat propionat atau lintasan akrilat. Ini dilihat bedanya tergantung pada substratnya. Kalau glukosa lintasan suksinat propionat, tapi kalau asam laktat asam propionat pakai lintasan akrilat. Oke, asam berikutnya propionat C3, sekarang 4, butirat. Dilakukannya juga beberapa spesies Clostridium, Botrytis, Eubacterium atau Fusobacterium yang sifatnya anaerob obligat. Penguraian glukosanya melalui proses glikolisis HDP. Nanti asetil CoA dibentuk melalui proses fosforoklastik menghasilkan asetil fosfat ke energi dan baru diubah jadi ATP. Pada fase awal, kalau butirat ini dominan ya nanti. Asam butirat dan asam asetat ini dominan. Setelah pH medium turun, produksi asam terhenti, nanti butirat sama asetatnya menjadi aseton dan butanol. Nah, jika pH tetap, maka produk fermentasinya akan tetap jadi asam asetat dan butirat. Jadi, ini permainan di dalam laboratorium aja sih, karena memang biasanya itu jadi keseimbangan. Ketika jumlah asamnya tinggi, maka biasanya mikroba berpikir, oh berarti nggak perlu produksi asam lagi. Sehingga asamnya jadi diproduksi bentuk lain, misalnya turunannya aseton dan butanol. Oke, berikutnya ada fermentasi asam campuran. Kalau ini banyak dihasilkan oleh mikroorganisme yang dia sifatnya adalah wild, liar. Kayak Enterobacter dari Escherichia, Salmonella atau Shigella. Ada asam laktat, asam asetat, suksinat, format, gas karbon dioksida, hidrogen, macam-macam yang dihasilkan. Nah, bahkan ada pada fermentasi butadienol, malah sedikit yang dihasilkan, malah dihasilkannya karbon dioksida juga atau etanol. Ini contohnya pada Enterobacter, Serratia atau Erwinia. Oke. Lainnya misalnya dalam proses fermentasi N-organik. Di sini dilakukan oleh Clostridium sp yang bersifat proteolitik. Jadi dia di sini zatnya misalnya asam aminonya dia nanti diubah ya N-organik asam amino. Fermentasinya bisa fermentasi asam amino tunggal, asam amino ganda, ataupun senyawa N-heterosiklik. Nanti asam aminonya akan diubah jadi sumber energi dan sumber karbon. Contohnya adalah fermentasi glisin, treonin, asam glutamat. Nah, kalau nanti asam aminonya ganda, kalau yang tunggal tadi seperti asam itu, asam amino ini, kalau asam amino ganda, satu jenis asam aminonya jadi donor H, satu asam amino lainnya menjadi akseptor H. Sedangkan kalau yang fermentasi N-heterosiklik itu contohnya guanin, hiposantin, asam urat ataupun santin. Contohnya yang mengfermentasi N-heterosiklik itu
Clostridium urici sama Clostridium Splindosporum. Oke, nah ini kalau lebih lanjut. Nah ini tadi saya juga ternyata udah melampirkan ya di belakang apa itu sitokrom. Lintasan tadi. Nah, jadi fermentasi itu kalau didasarkan pada sistem produk yang dihasilkan tadi ada ya macam-macam, asam butirat, asam asetat dan seterusnya. Bisa juga kita membedakan fermentasi ini berdasarkan mikroorganisme yang aktif. Apakah itu fermentasinya hamir, kapang, bakteri atau campuran ketiga. Oke, untuk yang pertemuan minggu ini itu saja penjelasan dari Bu Yunita. Poin secara umumnya diingat-ingat ya. Mikroba ini kita manfaatkan karena kemampuan metabolismenya sehingga kita bisa menghasilkan berbagai jenis produk ataupun ya produk enzim atau produk selnya atau produk makannya itu. Salah satunya yang kita manfaatkan adalah karena dia tadi punya kemampuan untuk katabolisme. Nah, sebelum yaitu fermentasi. Sebelum kita bahas fermentasi, teknologi fermentasi kita juga harus kenal katabolisme itu ada macam-macam tadi. Ada katabolisme yang dia sifatnya respirasi, ada ya respirasi anaerob, ada yang fermentasi. Kalau respirasi tadi saya sudah banyak jelaskan detail, ada 4 tahapan. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transport elektron. Nanti akan ada tambahan satu materi video yang terkait ini respirasi. Lalu kalau respirasi anaerobik, intinya bukan oksigen sebagai akseptor akhirnya pakai nitrit, sulfat atau karbonat. Sudah saya jelaskan juga kalau nitrit hasilnya apa, sulfat hasilnya apa, karbonat misalnya hasil akhirnya adalah metana. Kemudian baru yang terakhir adalah fermentasi, di mana pada saat fermentasi itu nggak ada senyawa lain sebagai akseptor elektron. Jadi hanya senyawa itu dan biasanya cirinya adalah masih didapatkan senyawa organik sederhana. Fermentasi sendiri ada banyak macamnya tergantung tergantung dari komponen apa yang finally ada di ending. Apakah di alkohol, apakah di asam laktat, apakah asam butirat dan seterusnya. Dimana khas ini sifat ini akan menjadi khas untuk masing-masing mikroba. Oke, mungkin itu dari gue materi minggu ini. Agak padat sih, tapi semoga bermanfaat. Kayak kemarin Abiu kemarin kan ikut Olimpiade biologi ya, ini banyak banget mainnya perannya terkait respirasi dan lain-lainnya. Semoga di luar lain itu juga tetap mendapatkan manfaatnya dari kuliah hari ini. Oke, mari kita tutup kuliah hari ini dengan berdoa. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan juga mohon maaf kalau jika ada penjelasan yang kurang jelas atau tadi kecepatan seperti biasa. Kalau kurang paham bisa tanya di grup WA ya, nanti akan saya balas kok di grup WA. Tenang aja, cuman kita video kuliahnya nggak by Jimit langsung, tapi saya rekam seperti ini. Lebih enak. Oke, dan seperti biasa juga nanti ditunggu post testnya atau kuisnya, insya Allah nanti sekitar ya jam 9 nanti keluar. Akan dikerjakan maksimum 359. Kecuali yang enzim doang ya kemarin karena ada materi dari ini kan hanya video jadi lebih gampang. Oke, mungkin itu dari saya hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.